Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan sungguh menganugerahkan pada kita sehingga kita dapat beribadah bersama. Mari kita mengangkat pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik, yang senantiasa menuntun kehidupan kita. Kaulah Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Yang jahat bagiku, Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun ya pagi. Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah
turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang kami rasakan saat ini. Haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhi jiwa kami Tuhan. Haleluya. Sebab kasih Bapa sungguh baik dalam hidup kita. Kita mau katakan, kasih-Mu bagi embun yang selalu baru setiap pagi bagi hidup kami. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru. Mengalirlah kasih-Mu saat ini ya Tuhan untuk kami. Menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Sebab kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang boleh kami rasakan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan saat ini. Engkau pimpin Tuhan jalannya ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita besarkan nama Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang layak ditinggikan dan dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungan.
Haleluya. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji. Hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Heran kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kekuatan sejati dalam hidup kami hanya kami temukan di dalam Engkau ya Bapa. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan yang layak ku agungkan. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mengikuti acara penyerahan anak Bapak Hendra dan Ibu Dewi. Saya persilakan kepada Bapak Hosea.
Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, pagi hari ini Bapak Hendra Siswanto dan Ibu Dewi Retno-Ningsih, mereka sepakat untuk menyerahkan anaknya ya pada Tuhan, supaya Tuhan turut campur tangan, yang bernama Michael Orion Siswanto ya. Kita bersyukur bahwa gereja kita punya keturunan-keturunan ilahi yang diberkati Tuhan. Jadi tidak putus ya. Artinya sosialisasinya saya yang sudah usur ya, nanti digantikan yang lebih muda. Tidak terus berhenti ya pelayanan ini. Nah, hari ini kita bersyukur Bapak Hendra Siswanto dan Ibu Dewi Retno-Ningsih menyerahkan anaknya Michael Orion Siswanto yang lahir pada tanggal 26 Juni 2020 ya. Biasanya memang setelah 7 hari kelahiran putra ya, itu sudah layak bisa diserahkan dalam penyerahan anak ya. Tetapi karena pandemi ya, COVID yang sampai sekarang ini masih belum usai, maka sedikit terlambat. Ya, bukan terlambat, artinya memang tak terbatas sampai usia 12 tahun ya. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa Michael yang artinya pembawa keadilan ya. Kita kenal malaikat Tuhan yang bernama Mikael ya, biasa disebut Mikael. Itu pembawa keadilan. Dan Orion, tahu namanya artinya Orion? Ya? Oh ya. Kalau saya lihat dalam kamus itu, Orion itu bahasa Yunani. Artinya apa? Anak api. Ya. Jadi anak ini bersemangat. Tadi ya gerak terus ya. Jadi enggak duduk nongkrong diam gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk mendasari penyerahan anak pagi ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 3 dan 4. Mazmur 127 ayat 3 dan 4 firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bapak Ibu, khususnya Bapak Hendra Siswanto dan Ibu Dewi, bukan secara kebetulan ya, Tuhan menganugerahkan Michael Orion ini kepada Bapak Ibu Hendra ya. Itu adalah anugerah yang terbesar dari Tuhan. Anak lelaki adalah milik pusaka dari Allah, kata firman Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan itu mempercayakan Michael Orion ini kepada Bapak Ibu Hendra. Ya. Jadi anugerah Allah yang terbesar buat Bapak Ibu Hendra untuk dirawat, dipelihara, dan dididik. Jangan sampai anak malah menjadi masalah dalam keluarga, ribut terus gara-gara anak. Yang mamahnya kepingin gini, ibunya kepingin gini, kemudian papahnya kepingin lain ya. Jadi tidak sefaham dalam mendidik anak. Nah, kalau seorang wanita mengandung, kata firman Tuhan tadi, dikatakan lewat firman Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Maka seorang wanita itu mengandung adalah upah atau hadiah anugerah keturunan ilahi yang harus diperhatikan. Semata-mata bukan karena seks, ya, bukan karena seks, karena banyak ibu-ibu rumah tangga
yang pasangan-pasangan nikah yang sudah menikah hampir bertahun-tahun tetapi tidak dikaruniai anak. Jadi bersyukur kalau Bapak Hendra dan Ibu ini dikaruniai anak. Ya. Soal anaknya laki atau perempuan itu bukan masalah, tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada Bapak Ibu. Bukan semata-mata karena seks. Kalau semata-mata karena seks semua pasangan nikah punya anak. Tapi ternyata tidak semua. Jadi itu benar-benar anugerah Tuhan. Nah pagi ini mari kita akan serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Supaya ke depan Tuhan turut campur. Bukan hanya papa mama tetapi Tuhan turut campur. Sampai di mana kita lihat pimpinan Tuhan yang luar biasa itu. Ya. Sampai nikah, sampai punya keturunan-keturunan ilahi lainnya. Dan Sinode GBI mengajarkan bahwa anak-anak itu tidak dibaptis. Jadi Sinode GBI kita itu mengajarkan anak-anak tidak dibaptis, tapi diserahkan. Nah setelah usia 12 tahun ke atas, baru anak-anak itu boleh dibaptis. Ya. Jadi tidak benar kalau Sinode GBI, gereja GBI maksud saya, ya, membaptis anak ini waktu misi kecil, ya. Nah, mari kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Saya minta nanti para pengurus gereja, ya, Pak Kris, kemudian Pak Supri, Pak Harto dan juga Pak Manurung bisa tampil ke depan. Kita akan berdoa untuk Michael. Ya, kita bersyukur pagi ini anak Michael Orion, ya, Siswanto itu nama keluarganya, bisa diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari saya akan berdoa dan kita berdoa untuk anak ini. Tetap duduk aja Hendra. Nah, kita akan berdoa. Bapak Ibu Hendra Siswanto akan menyerahkan anaknya. Tuhan Allah Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Pagi ini kami mengucap syukur karena pasangan nikah Hendra dan istrinya telah menyerahkan anaknya Michael Orion Siswanto ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya anak Michael hari ini Tuhan menyertai engkau, kuasa Allah menyertai engkau, dan keturunan-keturunan ilahi akan diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus engkau diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus engkau akan menjadi anak yang dipakai Tuhan. Ke depan menjadi keturunan-keturunan ilahi yang diberkati. Apa saja yang dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Dan nama Tuhan ditinggikan. Berkati Bapak, Ibu Hendra yang pagi ini Tuhan menyerahkan anaknya ke dalam tangan engkau. Tuhan engkau memberkati apa usaha pekerjaannya, dibuat Tuhan berhasil. Kami percaya tidak ada anak-anak Tuhan yang gagal. Sebab engkau Allah yang menyertai, adalah Allah yang dahsyat, yang melebihi akal pikiran kita, yang memberkati dan membuat berhasil kami. Terima kasih, berkati kami semua, para penatua dan pengurus gereja, kami semua diberkati Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk acara pemberkatan anak pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Anu ya, PF. Makasih. Baik Bapak Ibu,
Sekarang tiba saatnya di mana kebenaran firman Tuhan akan dibagikan dan Bapak Supri akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Silahkan Pak Supri. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami bisa beribadah di tempat ini dengan luar biasa. Engkau beri kami kesehatan, Engkau beri kami pemeliharaan yang luar sempurna Tuhan, sehingga tahun 2021 hampir berakhir Tuhan, Engkau tetap pelihara kami, tetap menyertai kami, tetap memberkati kami dengan limpah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bapa, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu, berkati hamba-Mu dan berkati jemaat-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan memberkati semuanya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama, saya ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala atas kepercayaannya untuk saya belajar menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, buat saya menyampaikan firman Tuhan itu sesuatu yang sangat berat ya. Kadang-kadang takut saya, wah nanti nak pagi terus saya sakit gimana, ndak bisa berangkat gitu ya. Karena malam ndak bisa tidur, kadang-kadang perut sakit ya seperti itu. Tetapi puji Tuhan ya, pagi ini saya bisa berdiri di tempat ini karena karunia Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema besar ya tetap ya, Immanuel, Allah beserta kita. Allah selalu beserta kita. Dan subtemanya, Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan yang membuat berhasil. Ayat yang mendasari firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Roma 11 ayat 36. Tolong Pak Erto dibacakan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ulang ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, saya tekankan di sini bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Saya bisa berdiri di sini ya untuk menyampaikan firman Tuhan, ya melayani Tuhan yang kita sangat muliakan ya. Itu juga dari Dia. Saya saudara yang terkasih dari tahun 2020 ya, terjadi pandemi awal itu Januari itu sampai sekarang. Ya karena Tuhan, batuk tidak pernah ya. Ya batuk, pilek, ya panas tidak pernah. Itu pun semua karena Tuhan. Memang terjadi beberapa ya ke dokter, tetapi yang lain ya. Seperti 7 Februari yang lalu saya jatuh ya. Jatuh pewarah sekali ya. Puji Tuhan masih bisa sembuh, masih bisa berjalan lagi ya, tidak mengalami kelumpuhan ya, karena tulang belakang kebentur sekeras-kerasnya. Bapak Ibu yang terkasih, semua karena Tuhan, semua oleh Tuhan. Pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini juga ya, Juni, Juli kemarin itu kan sampai sehari gitu seluruh Indonesia 40.000 ya, mendekati 50.000. Sekarang tinggal 200, 300, itu pun semua karena Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih,
Kita berhasil ya, saya berhasil, saudara berhasil ya. Itu pun dari Tuhan. Saya tekankan bahwa semua dari Tuhan. Orang mungkin banyak yang mengatakan ya bahwa berhasil ya, Pak Supri berhasil, yang lain berhasil, tetapi saya jangan ada berhasil ya, karena sudah usia misalnya sudah 50 ya seperti itu terus ya. Perkataan seperti itu saudara, itu dulu ya saya selalu katakan, Tuhan itu berhasil, itu bisa berhasil, itu bisa berhasil, tetapi saya tidak. Ya, jadi jangan katakan Pak Pri tidak ngalami itu. Sayalah orangnya ya yang kadang-kadang ya satu kantor gitu. Kamu bisa berhasil, tapi aku enggak, karena aku enggak bisa bicara di depan seperti sekarang ini. Ya saya adalah contoh ya. Contoh dari orang yang merasa tidak mungkin berhasil, Tuhan buat berhasil. Ya, itu yang bisa saya share kemana-mana, bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang bisa, maha bisa. Dia bisa, sangat bisa. Ya, jadi jangan ya, mungkin kamu dari tempat ini merasa, oh Pak Pri kan anaknya orang kaya. Bukan orang kaya, saya orang miskin. Pak Pri kan bisa ini, bisa itu. Bukan, saya tidak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan membuat saya berhasil. Kemarin saya ditugaskan Kristoperos ke Notaris Kudus gitu. Terus notarisnya bilang begini, oh ya Dr. Andi Suprianto konsultan pajak ya. Sangat terkenal katanya. Saya sampai pulang itu sukacita luar biasa. Saya membangun kantor ini 30 tahun. Tuhan buat berhasil. Ya, jadi jangan sekali-sekali katakan, aku tidak mungkin berhasil. Tuhan sanggup membuat kita berhasil. Ayub 42 ayat 2, Pak Herto tolong bacakan. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu yang terkasih ya, firman Tuhan ya yang diungkapkan oleh Nabi Ayub ya, yang sudah mengalami jatuh bangun, sudah tidak karu-karuan ya, sakit yang parah gitu. Dia katakan pada akhirnya ya, ini pasal 42 kan bagian akhir, dia katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ada satu ayat, saudara, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu maha segalanya ya. Dia bisa menciptakan yang tidak mungkin jadi. Tolong Pak Herta, tolong bacakan Yesaya 41 ayat 18. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Amin. Itu ya, Tuhan bisa melakukan itu. Ya, Tuhan bisa melakukan membuat sungai ya di tempat-tempat yang tidak mungkin ya. Sungai kok di atas bukit yang gundul gitu ya, rasanya tidak mungkin. Juga bisa ya di padang gurun bisa menjadi telaga. Itu sesuatu yang tidak mungkin, tetapi Tuhan bisa. Tuhan juga bisa ya membuat rasanya saudara atau saya merasa tidak mungkin bisa berhasil. Tuhan bisa membuat kita berhasil. Contohnya saya sendiri. Saya ingin jelaskan ke Bapak Ibu sekalian betapa saya itu
demikian ya, demikian buruknya dulu ya. Demikian rasanya enggak mungkin saya bisa berhasil, dan pandangan ini enggak hanya saya sendiri yang beranggapan, tetapi semua orang beranggapan seperti itu. Ya, yang pertama, saudara yang terkasih, waktu saya bekerja di kantor konsultan gitu, sudah berjalan kira-kira 2-3 tahun, saya dipanggil bos saya. Supri, besok pagi ketemu saya ya, jam 7 pagi. Satu pertanyaan dari dia waktu saya ketemu pertama gitu, pertanyaannya apa? Supri, kenapa kowe kok ora iso padha liyane? Kenapa Supri tidak bisa seperti yang lain? Dari karyawan yang kira-kira 130 orang, saya adalah manusia yang paling aneh. Diam, pendiam, enggak omong apapun ya. Sudah kerja ya kerja, tapi enggak pernah ngomong ke yang lain. Ya, jadi pasti ya, bos saya ini pasti sayang dengan saya karena pikirnya Pak Supri ini rajin, Supri giat bekerja, tidak pernah bolos dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang dianggapnya aneh gitu. Supri, kenapa kowe ra iso padha liyane? Itu pertanyaannya. Sehingga saudara bisa bayangkan seperti apa saya. Yang kedua, saudara, yang pertama itu ya, yang tadi. Yang kedua adalah waktu saya bekerja sudah 10 tahun, saya keluar mendirikan kantor sendiri. Bos saya bicara dengan teman-teman saya yang masih di sana, katanya begini, ya, misalnya ada namanya gitu ya, Joko bisa berhasil, Hendra bisa berhasil, ya, Abed bisa berhasil, Pak Surya bisa berhasil, ya, dirikan kantor konsultan. Tetapi jangan harap Supri bisa. Ya, betapa buruknya saya. Yang ketiga, saudara yang terkasih, yang kedua itu. Yang ketiga, ada pelanggan saya di Magelang gitu, cerita ke saya, kok Supri, kemarin saya didatangi konsultan pajak yang sudah senior, tanya ke saya, kok Supri pakai siapa ya? Engkau pakai siapa ya konsultan pajaknya? Supri, Pak Supri katanya. Konsultan pajak yang lama tadi berkata, Supri apa iso ngurus ning kantor pajak? Bapak Ibu yang terkasih, seperti itu saya. Tapi sekarang saudara terkasih, Tuhan buat saya berhasil. Banyak orang yang mengatakan Supri berhasil. Semua karena karunia Tuhan, semua karena Tuhan. Ada satu ayat yang bisa menguatkan itu ya, bahwa semua yang terjadi itu adalah Tuhan yang membuat. Pak Erto tolong bacakan Yesaya 41 ayat 20 Pak. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Ya, firman Tuhan, amin. Supaya semua orang ya, semua orang, saudara saya gitu ya, memahami ya bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Saudara berhasil, saya berhasil. Itu adalah perbuatan Tuhan. Tuhan yang membuat kita berhasil. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi ingat ya bahwa kita yang juga ada bagian yang harus kita lakukan ya. Jangan terus enak-enak, malas, boros, seenaknya sendiri bisa berhasil. Ada bagian yang harus kita lakukan. Dan nasihat firman Tuhan, kita disuruh lihat semut itu. Ya, jadi nanti tolong bisa diingat-ingat ya, kalau sedang malas, sedang sak karepe dhewe ya, lihat semut. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Tolong Pak Erto bacakan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya,
pengaturnya atau penguasanya. Ia menjadikan rotinya di musim panas. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dari 3 ayat tadi ya, Amsal 6 sampai 8, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saudara, jangan malas. Kerja keras, kerja keras. Saya karena menyadari saudara yang dulu waktu kerja di kantor konsultan itu, saya memahami bahwa saya ini disuruh ngajar gitu. Supri ya, ngajar ya. Pak, bukan tidak mau Pak, tidak bisa, tidak berani. Pak Harun, gembala sidang lama juga gitu. Supri ya, melayani di persekutuan doa ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pak Harun bukan tidak mau, melayani Tuhan itu harus saya lakukan, tetapi saya tidak bisa, saya tidak berani. Ya, sehingga saya waktu menyadari itu ya, saya ini ngomong di depan tidak bisa gitu. Yang saya lakukan apa? Saya kerja keras, saudara. Sudah pokoknya kalau teman-teman pada guyon-guyon gitu ya kerja, saya pokoknya rajin serajin-rajinnya. Saya ingin ya bahwa bos saya itu melihat gitu ya, ada sesuatu kelebihan yang Supri ada. Dan itu terjadi, saudara. Saya dihargai, saya tetap akhirnya saya bisa jadi manajer di satu perusahaan konsultan. Bapak Ibu yang terkasih, jangan malas, kerja keras. Saya sering diingatkan teman-teman ya, Supri kowe wis swidak pitu Supri. Mesti nikmati ya hasil jerih payahmu. Di rumah ya, menikmati hidup, kelenceran kemana-kemana. Enggak saudara, saya pengen selagi Tuhan ya, sewaktu Tuhan masih memberi kesehatan, memberi kecerdasan, memberi apa, saya tetap bekerja keras. Ketemu teman-teman, tadi malam ketemu teman-teman gitu ya, seusia karena mau reuni SMA gitu. Ada yang dijak omong gitu sudah tidak nyambung ya, karena telinganya tuli. Puji Tuhan saya tetap baik. Mungkin sudah orang lambat gitu ya, jalan sudah tunuk-tunuk, saya masih bisa lari. Semua karena anugerah Tuhan. Kerja keras ya, untuk mau saudara ya, Tuhan juga tidak mengendaki saudara gitu ya, kamu tak buat berhasil tapi enak-enak males saja, tidak bisa. Saudara harus kerja keras. Pandemi selama hampir 2 tahun, hampir tiap hari saya masih ngantor ya, kecuali ada larangan ya harus 100% WFH, kerja dari rumah, baru saya di rumah. Yang kedua saudara, yang pertama tadi ya, seperti semut tadi kan gitu, kerja keras ya. Dilihat pemimpinnya apa enggak, tetap ya mengumpulkan makanan ya di masa-masa sulit, di masa panen, masa apa dia mengumpulkan, karena dia tahu bahwa nanti di masa sulit sudah ada persediaan makanan. Dan itu anak saudara yang terkasih. Yang kedua adalah menabung. Saya dari karyawan rendahan dulu saudara, diajari istri saya, gajimu piro kudu nabung. Waktu itu saya gaji Rp180.000 gitu ya, mesti gitu ya. Setiap bulan ke bank nabung, misalnya 50.000, cukup ora cukup 130.000. Dan itu saya ya, karena saya menghargai aja bahwa usulan nyonya saya ini baik, saya lakukan. Rumah pindah rumah tanah mas ya, rumah kecil, rumah masih ngangsur utang gitu. Istri saya mau bilang, tak tuku TV ya, aku bilang. Nyonya aku, ojo, kumpul kesek dewe ben sugih kaya liya-liyane. Saya mau berlangganan koran tidak boleh. Tiap hari saudara makannya sayur sambal goreng tahu. Itu yang pernah saya alami, saya lakukan. Dan dengan menabung tambah, lama-lama menjadi besar. Itu saya lakukan. Jangan
Yang lain kan mungkin mengatakan Pak Supri tidak mungkin pernah melakukan itu. Cari kontrakan rumah pernah, ya boncengan dengan istri nyari kontrakan rumah yang rumah kecil-kecil itu saya lakukan. Dan puji Tuhan, karena Tuhan, oleh Tuhan, saya bisa seperti saat ini. Bisa khotbah, bisa ngonsultani perusahaan besar-besar, bisa apa, semua karena Tuhan. Ya, Bu Supri di sini sebagai saksi hidup bahwa apa yang saya katakan semua saya alami, saya jalankan. Ya, yang kedua tadi nabung, dan yang ketiga saudara jujur. Jujur ini sekarang banyak orang katakan sudah angel dicari. Orang pinter banyak, tetapi orang jujur sedikit. Waktu saya mendirikan kantor konsultan pajak, saudara, dari awal saya sudah punya komitmen. Saya akan tampil beda, saya akan tampil beda. Dan itu sampai sekarang masih bisa saya pertahankan. Bukan terus kantor saya tetap kecil, kantor saya Supri tetap miskin gitu, enggak. Tuhan angkat, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini saya ingin tekankan ke semuanya bahwa yang pertama, Tuhan itu maha segalanya, maha bisa. Yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Contoh hidup saya semua orang mengatakan tidak mungkin, tetapi Tuhan membuat saya seperti sekarang ini. Dan yang kedua, yang berikutnya ya tadi ya, belajar dari semut tadi. Rajin ya, kalau ada lebih simpan, investasikan ya, jangan investasi bodong ya, karena sekarang ini kan karena orang serakah itu kan pengennya dapat lebih besar, bablas ya, uangnya bablas. Dan yang ketiga tadi jujur ya, jujur walaupun itu sulit tapi lakukan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan memuji Tuhan, indah rencanamu. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu rasakan hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang,
Rencana-Mu Tuhan indah buat kami semua. Engkau merancangkan yang baik, bukan merancangkan yang buruk Tuhan. Engkau memberi masa depan buat kami sekalian, masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu dan mengingat Tuhan bahwa keberhasilan apa yang bisa kita lakukan, kami lakukan Tuhan. Semua karena Engkau. Engkau yang menciptakan, Engkau yang melakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang harus kami sampaikan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyimak pengumuman. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Supriyanto SH. Adapun warta sepekan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Hadirilah ibadah Natal hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pukul 8 sampai 10 pagi dengan tema Terang itu sudah datang dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ibadah ABI tanggal 19 Desember 2021 ditiadakan dan akan digabung dengan ibadah Natal Sekolah Minggu tanggal 26 Desember 2021. Persembahan bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Supriyanto DRS dengan nomor rekening sebagai berikut. Dan dapat disampaikan ke toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, serta bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat Anda beribadah di gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat atau sedang sakit, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Gladi bersih untuk ibadah Natal akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 jam 5 sore. Demikian pengumuman. Saya persilahkan pada Bapak Gembala untuk doa penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu saya tambahkan bahwa minggu depan tanggal 19 Desember 2021 itu kita akan merayakan Natal. Ibadah Natal, bukan perayaan Natal tapi ibadah Natal. Dimulai jam 8 pagi ya. Sekali lagi jam 8 pagi sampai dengan jam 10 ya. Jadi sekali lagi saya ulang, ibadah Natal minggu depan tanggal 19 Desember 2021 jam 8 pagi. Jadi tadi Bapak Ibu tidak sampai kecelek, nanti setengah 7 sudah datang malah repot nanti ya. Di jam 8 pagi ya. Tapi juga tidak terlambat ya. Kita mulai jam 8 tepat, selesai jam 10 ya. Itu saja yang perlu saya tekankan agar tidak sampai terjadi kekeliruan. Mari kita akan akhiri ibadah kita berdiri bersama. Bapa surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan sertakan dalam ibadah kami pagi ini. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, penyerahan anak, Tuhan kami tahu Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Belajar dari apa yang telah hamba-Mu Pak Supri sampaikan, bertolak dari
segala yang dialaminya hanya Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Allah yang ajaib. Tuhan yang menyertai Pak Supri adalah Tuhan yang sama. Siapapun pagi ini Tuhan, tidak ada alasan kami terpuruk, kami tetap akan bangkit dan tetap Tuhan belajar seperti semut untuk selalu bekerja dan bekerja. Sehingga nama Engkau dipermuliakan. Allah turut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha tukang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Hanya Engkau Tuhan Allah yang menyertai kami dan membuat berhasil. Tuhan, berkati setiap kami yang sudah hadir pagi ini. Kami menyerahkan juga Tuhan acara Natal yang sudah dipersiapkan minggu depan jam 8 pagi. Kami terus berdoa kiranya para pengisi acara tidak ada yang sakit, berikan cuaca yang baik sehingga setiap kami boleh merayakan dengan penuh sukacita. Berkati jemaat-Mu yang hadir pagi ini, yang lemah diberi kekuatan, yang sakit disembuhkan Tuhan, dan buka jalan bagi mereka yang tiada jalan, sebab bagi Engkau Tuhan selalu ada jalan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini semakin maju dan memuliakan nama-Mu. Berkati suku-suku bangsa di seluruh tanah air. Kami harapkan Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk menghentikan pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya dalam dimensi waktu tanpa batas. Ditebus, diselamatkan, menjadi ahli-ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau. Dimanapun engkau berada, segenap usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.